Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi jaringan hewan. Sebelum memasuki materi jaringan hewan, perkenalkan nama saya Ratna Arkyasari Putranto, absen 26 dari kelas 11 MIPA 1. Kita akan memasuki materi jaringan hewan. Konsep jaringan hewan. Jaringan hewan terbagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan hewan epitel. Jaringan epitel terbagi menjadi jaringan epitel pipih, silindris, kubus, transisi, dan kelenjar. Kedua, yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat terbagi menjadi jaringan ikat longgar, padat, lemak, tulang rawan, tulang, darah, dan limfa. Ketiga, jaringan otot. Jaringan otot terbagi menjadi otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Keempat, jaringan saraf. Jaringan hewan. Jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Jaringan hewan adalah sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Jenis jaringan hewan ada 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel. Jaringan epitel biasanya berikatan dengan jaringan ikat yang dihubungkan oleh membran basal yang terdiri dari lamina basalis dan lamina reticularis. Jaringan epitel berfungsi sebagai melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan, mengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dibatasinya. Pada saluran pencernaan, jaringan epitel dapat mengeluarkan enzim. Macam-macam jaringan epitel. Yang pertama yaitu jaringan epitel pipih. Jaringan epitel pipih terbagi menjadi 2, yaitu jaringan epitel pipih selapis dan jaringan epitel pipih berlapis banyak. Jaringan epitel pipih selapis memiliki ciri-ciri yaitu lapisannya hanya satu lapis, namun rapat sekali. Berfungsi untuk difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium, yaitu pembuluh limfe atau getah bening, pembuluh darah kapiler, selaput pembungkus jantung, paru-paru, ginjal, dan selaput perut. Sedangkan jaringan epitel pipih berlapis banyak memiliki ciri-ciri yaitu lapisannya banyak dan tersusun sangat rapat, berfungsi sebagai pelindung. Terdapat di jaringan epitelium, yaitu rongga mulut, rongga hidung, esofagus, telapak kaki, dan vagina. Yang kedua, jaringan epitel silindris. Jaringan epitel silindris terbagi menjadi 2, jaringan epitel silindris selapis dan jaringan epitel silindris berlapis banyak. Jaringan epitel silindris selapis memiliki ciri-ciri yaitu lapisannya satu lapis berbentuk silindris, berfungsi sebagai penyerapan nutrisi di usus dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium, yaitu kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantung empedu, lambung, dan usus. Sedangkan jaringan epitel silindris berlapis banyak memiliki ciri-ciri yaitu lapisannya banyak, berfungsi sebagai pelindung dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium yaitu laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Yang ketiga, jaringan epitel kubus. Jaringan epitel kubus terbagi menjadi 2, yaitu jaringan epitel kubus selapis dan jaringan epitel kubus berlapis banyak. Jaringan epitel kubus selapis memiliki ciri-ciri yaitu lapisannya satu lapis berbentuk kubus, berfungsi sebagai pelindung dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium, yaitu permukaan ovarium, testis, lensa mata, nefron ginjal, dan kelenjar tiroid. Sedangkan jaringan epitel kubus berlapis banyak memiliki ciri-ciri yaitu lapisannya banyak, berfungsi sebagai pelindung, gesekan dan pengelupasan, absorpsi, dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium, yaitu folikel, ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran kelenjar minyak, dan kelenjar keringat pada kulit. Yang keempat, jaringan epitel transisi. Jaringan epitel transisi disusun oleh berlapis-lapis sel, tidak dapat dikelompokkan karena bisa berubah dan permukaan lapisannya bisa menggembung. Terdapat pada epitelium yaitu ureter, uretra, saluran pernapasan, dan kantung kemih. Yang kelima, jaringan epitel kelenjar. Jaringan kelenjar termasuk jaringan epitel khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis. Jaringan kelenjar ada 2,
Yang pertama, endokrin atau hormon tidak punya saluran khusus. Contohnya timus, adrenal, paratiroid, dan tiroid. Yang kedua, eksotrin ada saluran khusus. Contohnya ludah, keringat, pankreas, dan feromon. Jaringan ikat. Jaringan ikat termasuk jaringan paling banyak terdapat di dalam tubuh, berfungsi sebagai penyokong dan memperkuat jaringan tubuh, pelindung, menyimpan energi dan sirkulasi. Jaringan ikat tersusun dari matriks dan sel-sel penyusun. Macam-macam jaringan ikat. A. Jaringan ikat longgar. Memiliki ciri-ciri terdiri dari matriks yang mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin. Terdiri dari beberapa jenis sel makrofag, sel plasma, dan sel tiang. Memiliki fungsi menyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain. Terdapat di selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, akson saraf, dan kulit. B. Jaringan ikat padat. Memiliki ciri-ciri didominasi oleh serat kolagen, karena itu bersifat tidak elastis. Tersusun dari sel-sel fibroblast, berfungsi sebagai penghubung antara organ-organ tubuh. Jaringan ikat padat terdiri dari dua jenis, yaitu A. Jaringan ikat padat teratur, contohnya ligamen penghubung tulang dengan tulang, dan tendon penghubung otot dengan tulang. B. Jaringan ikat padat tak teratur, contohnya pembungkus tulang dan lapisan dermis kulis. C. Jaringan lemak atau adiposa. Memiliki ciri-ciri tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks khusus untuk menimbun atau menyimpan lemak. Jaringan lemak berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan, persediaan cadangan makanan, dan pengatur suhu badan. Jaringan ini terdapat pada seluruh bagian tubuh, di bawah kulit, sekitar persendian, dan di sekitar organ-organ dalam. D. Jaringan tulang rawan. Memiliki ciri-ciri tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Tersusun dari sel tulang rawan, kondrosit, yang berfungsi sebagai penyusun matriks. Pada anak-anak, tulang rawan terbentuk dari sel-sel mesenkim, jaringan ikat embrional. Pada orang dewasa, tulang rawan terbentuk dari selaput tulang rawan, perikondrium. Macam-macam jaringan tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibroblast. E. Jaringan tulang. Memiliki ciri-ciri tersusun dari sel-sel tulang yang disebut osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblast, sel yang berasal dari fibroblast. Senyawa penyusunnya adalah CaCl2, CaPO4, MgCl2, BaCl2, BaSO4. Unit dasar tulang disebut sistem Havers, yang terdiri dari lamela, lacuna, canaliculi, dan saluran Havers. F. Jaringan darah. Memiliki ciri-ciri tersusun dari sel-sel bebas dan matriks cair atau plasma, terdiri dari eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, keping darah, dan plasma darah. Jaringan darah berfungsi sebagai pembawa sari-sari makanan, hormon, oksigen, sisa metabolisme, dan mencegah infeksi. Jaringan otot. Jaringan otot tersusun dari sel-sel otot, termasuk alat gerak aktif. Gerak terjadi karena mekanisme kontraksi serat kontraktil. Serat kontraktil terdiri dari bagian aktin dan miosin. Dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama otot polos, kedua otot rangka, dan ketiga otot jantung. Berikut adalah gambar otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Macam-macam jaringan otot, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Otot polos berbentuk seperti gelendong, inti sel tunggal di tengah sel, bekerja tidak atas kemauan kita. Waktu kerja lama, ada di semua dinding organ yang berlubang seperti pembuluh darah, usus, rahim, dan lain-lain. Otot rangka berbentuk silinder panjang, memiliki inti sel lebih dari satu di tepi. Miofibril tidak tersusun sama sehingga membentuk lurik, reaksi cepat namun cepat lelah. Otot jantung. Otot jantung berbentuk mirip otot lurik namun bercabang. Inti sel satu di tengah hanya terdapat pada jantung, kerja terus-menerus dan tahan lama tanpa lelah. Jaringan saraf.
Jaringan saraf berperan mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh, tersusun dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensorik, menerima sinyal dari lingkungan dan mengirimkannya ke saraf pusat. Kedua, neuron motorik, mengirimkan sinyal dari saraf pusat ke bagian tubuh lain. Ketiga, antara neuron satu dengan neuron lain terdapat celah sinapsis. Pada celah ini terdapat neurotransmitter yang bertugas mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.